Tiga Serikandi, tiga perempuan gila pemilik 1000 harapan, dipertemukan karena sebuah takdir Tuhan, menjalani hidup di dunia persahabatan selama 15 tahun, melewati banyak hal yang tak terduga, dan sebuah proses tentang pendewasaan diri. Inilah sebuah kisah unik yang mungkin juga dialami banyak manusia lainnya di belahan bumi Tuhan. Inilah tiga Serikandi, Sekar, Arimbi, dan Anjani. Guys, jadi kenalin, aku sebagai Sekar di sini. Nah, aku mau ngawalin cerita persahabatan tiga Serikandi kita. Penasaran nggak tuh? Jadi awal mulanya persahabatan kita tuh jadi yang pertama kenal, aku tuh kenal sama si Sekar, kenal sama Arimbi. Nah, kita tuh temen udah dari kecil, dari brojol mungkin kali ya. Terus kenapa sih kita bisa temenan dari kecil? Karena kita itu tetanggaan, guys, gitu ceritanya. Nah, terus pas umur berapa? TK kali ya? TK itu kita dapet teman baru, namanya Anjani. Nah, FYI guys, Anjani ini anak pindahan ke desa kita. Dan kebetulan dia tuh tetangga kita, tetangga belakang rumah. Nah, jadi deh masuk pertemanan circle tiga Serikandi ini. Oke, penasaran gak cerita selanjutnya? Kita kenalan dulu deh sama Arimbi. Hai Arimbi. Hai Sekar. Jadi awal kita bisa sampai sejauh ini ya. Semua itu berawal karena kita itu bertetanggaan, dan yang terutama karena ibu kita. Waktu itu kita masih TK. Di desa kedatangan orang baru, dan kebetulan dia punya anak perempuan seumuran denganku. Dan kita juga bertetangga. Kala itu ibunya yang main ke rumahku. Biasalah ibu-ibu rempong. Dia bawa anak perempuannya tuh. Ketemulah aku dengan si Anjani. Kesan pertama kita sama sekali tidak bersahabat. Jadi awal kisah kita bermula dari pertemuanku dengan si Anjani, si anak baru itu. Ya karena aku dan Sekar sudah lebih dulu kenal. Seiring berjalannya waktu, kita sering deh main bareng. Dan jadilah kita yang sekarang. Gue mau kenalin gue terlebih dahulu ya. Ini gue Anjani. Nah, karena gue pendatang baru ya di desa ini, jadi gue ya macak jaim-jaim gitulah. Macak campur aduk bahasanya kan. Jadi macak semua kerap kan ya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya karena keseringannya ibu gue ngajak gue main ke rumah Arimbi tadi, jadi ya begitulah. Masa gue ya diem aja nggak ada teman kan ya nggak mungkin. Jadi karena gue kan tipikal orang yang gampang akrab ke orang lain juga. Jadi ya begitulah, berjalan dengan sendirinya. Akhirnya Tahu kan? Yuk lanjut. hal yang tersusah dalam menjaga persahabatan. Kalau waktu kita kecil dulu kan sekolah kan berdekatan ya. Jadi ya sering ketemu dan ya jadi masih saling aja gitu, enak gitu kayak silaturahminya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kan udah mulai beranjak dewasa, dan seperti Arimbi yang sekolah di Ponorogo, terus seperti Sekar yang sekolah di Malang, itu membuat jarak kita itu semakin jauh gitu. Ibaratnya itu kayak apa ya? Hal yang tersusah dalam menjaga persahabatan ini. Kita tetap manusia yang memiliki pribadi dan ego yang berbeda-beda. Dan menurut aku hal yang tersulit dalam menjaga persahabatan ini itu mengendalikan ego masing-masing. Selalu merasa salah dan mengalah. Itu kita lakukan setiap kali ada pertikaian. Intinya kita harus melupakan, memaafkan, merelakan, berlapang dada setiap ada momen buruk di antara kami. Itu sih susahnya. Sangat susah sekali. Sangat susah mau memaafkan kesalahan di antara kami, bahkan mau melupakan kesalahan di antara kami. Tapi kita berhasil melaluinya dengan baik.
Kita benar-benar hebat, guys. Nah, ibaratnya kayak kita lagi LDR gitu, terus kan juga jarang ketemu, jadinya itu gimana ya? Kalau di aku sih ya, mungkin ya lebih di jarak itu sih yang paling susahnya. Oke, kalau ngomongin kendala sebenarnya dari yang direkap sama Anjani sama Arimbi sebenarnya udah merekap sih, tapi gini. Kalau aku menilai kendala ini sebenarnya ada dua faktor ya. Kalau faktor keseharian, faktor-faktor kecil itu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu kan sifat kita sendiri, which is different personality atau apa. Tapi kalau faktor eksternal mungkin kayak kesibukan kita, terus habis itu circle main yang banyak. Maksudku kayak kita beda gitu loh. Oh oke, Delvi anjir lali. Oh oke. Oke, yang kedua yaitu faktor eksternal, which is kita itu punya circle pertemanan kita masing-masing di luar 3 Srikandi ini. Contohnya si Arimbi punya circle temen kampusnya, si Anjani punya circle teman kerjanya, dan aku pun sebagai Sekar juga punya circleku sendiri. Nah mungkin itu yang membuat kita semakin dewasa itu kadang miskontak atau kadang tidak memprioritaskan 3 Srikandi ini. Tapi sebenarnya itu cuma masalah eksternal ya. Jadi menurutku nggak terlalu itu bisa diatasi gitu. Nah, di sini yang paling penting menurutku adalah masalah yang dari internalnya itu sendiri. Yang saya maksud, yang tak maksud di sini adalah masalah dari personal masing-masing si 3 Srikandi ini. Sekar punya pribadinya sendiri, si Arimbi punya pribadinya sendiri, si Anjani punya pribadinya sendiri. Seringnya sih aku jadi penengah. Ih, pede sekali. Tapi bener sih, bener juga. Jadi gini guys, kendala itu kita selalu ups and down ya. Maksudnya kendala itu ya kita seminggu, bahkan ada ya sebulan ya. Sebulan pernah nggak? Sebulan kita tuh pernah bener-bener lost contact, bener-bener. Sampai guys, aku diblokir sama Arimbi. Sampai ya sih Anjani tuh pernah diblokir sama Arimbi hampir sebulan dan aku saksi nyatanya. Oke. Kita tuh sering banget kayak gitu, guys. Kita sering ngeblok nomor telepon, kita sering bahkan saling mengolok-olok. Maksudnya itu saling berkata kasar satu sama lain kayak gitu. Tapi tuh anehnya kita tuh bisa baikan lagi. Tahu nggak yang paling seru apa? Tahu nggak? Yang paling seru adalah sindir-sindiran di WA. Itu sudah menjadi budaya khas kita. Enggak sih, budaya orang Indonesia juga sih. Itu aja kali. Jadi tahap pertemanan kita tuh sekarang sudah sampai level menertawakan kebodohan masing-masing orang. Kayak kita pernah marahan, kita pernah musuhan, tapi ternyata itu sekarang itu menjadi bahan tertawaan. Ya, gitulah. Tapi dengan adanya permasalahan itu menurut aku itu kayak membuat kita itu lebih dewasa. Bagaimana kita memecahkan suatu masalah, bagaimana kita bisa menyatukan silaturahmi lagi. Jadi gitulah. Jadi ada efek baiknya juga lah dengan kita adanya percekcokan itu. Nah, tadi kita kan udah bicara susah-susahnya bersahabat tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita bahas seneng-senengnya. Senengnya kalau kita punya sahabat itu gini. Kalau kita semisal lagi butuh, nah itu ada di setiap kita butuh, nggak cuma seneng doang. Jadi setiap kita susah itu butuh, setiap kita lagi senang juga ada, susah senang adalah gitu intinya. Tapi nih ya guys, gue tuh sedikit